Ada satu hal penting yang harus kalian perhatiin setiap kalian servis motor. Makanya tonton videonya sampai akhir. Coba kalian perhatiin celah kecil ini. Biasanya pas lagi nge-servis TB, kalian juga harus tetap memastikan bahwa celah kecil ini itu benar-benar bersih. Kenapa sih celah kecil ini pun harus dipastiin bersih? Soalnya ngehindarin aliran yang bisa bikin penyumbatan di bahan bakar. Kalau nggak dibersihin, jadinya bisa muncul berkerak di lubang kecil ini, terus motor jadi berebet atau keluar asap. Untuk cara ngebersihinnya gampang banget, tinggal kalian pakai produk dari Grip On, dan di sini ada dua varian pembersih buat karburator maupun injeksi. Yang pertama ada Grip On Karburator Injector Tip Cleaner Set atau jarum rojok pembersih karburator, punya item numbernya di 6501, dan juga ada Grip On Tip Cleaner 25 pieces stainless with brush atau pembersih karburator injeksi jarum rojok, punya item numbernya di 6502. Produk ini bisa buat ngebersihin celah-celah kecil di dalam karburator maupun di injeksi kendaraan kalian. Karena punya banyak ukurannya, jadi sekecil apapun lubangnya, tinggal kalian pilih aja ukuran yang sesuai dengan lubang yang mau kalian bersihin. Keduanya ini punya fungsi yang sama juga kok buat ngebersihin celah-celah di motor kalian atau di kendaraan kalian, tapi ada juga perbedaannya. Terus tambahannya, kedua varian ini udah terbilang universal banget, jadi bisa untuk motor, mobil, bahkan kebutuhan mesin industri pun bisa. Yang pertama ada jarum rojok pembersih karburator. Dia punya total produk isiannya ada 13 pieces alat pembersih. Salah satunya ada alat kikir. Terus si case-nya ini punya panjang totalnya itu ada 100 mm, lebar case-nya 20 mm, dan tebal case-nya di 12 mm. Oh ya, alat kikir ini juga bisa kok dipakai buat ngekikis nozzle di mesin industri kayak mesin diesel. Atau kalian bisa komen di bawah, alat kikir ini bisa buat mesin apa aja. Di dalam case ini udah disediain desain gantungannya gitu. Jadi si jarum di dalamnya ini nggak gampang kececer. Setelah kalian pakai pun tinggal dibalikin kayak gini aja dan ditutup lagi, udah langsung aman. Tujuan lain desain case-nya begini tuh biar si produk ini tetap terlihat rapi. Soalnya yang tadi Meme sebutin ada 12 ukuran si jarumnya untuk 12 ukuran lubang, mulai dari ukuran yang paling kecil di 6 sampai dengan yang paling besar di ukuran 26 lubang. Atau kalian bisa lihat sendiri di sini ukuran lengkap jarum pembersihnya ya. Tipe yang ini ujung jarumnya tuh punya drat yang jadi alat pembersihnya. Jadi kotoran-kotoran yang ada di celah kecilnya itu bakalan kedorong keluar dan jadi auto bersih. Jarum di tipe ini pun terbilang udah elastis dan juga kuat. Jadi tenang aja, bakalan tahan lama. Makanya produk ini bisa buat selain karburator juga loh ya. Adapun versi yang lebih lengkapnya lagi, dan ini tuh bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Pembersih karburator injeksi jarum rojok versi lengkapnya totalnya ada 25 pieces terbagi menjadi 3 tipe, 10 jarum, 5 brush atau sikatnya, dan juga 10 kawat ulir. Kalau varian yang ini selain ada jarumnya juga yang tadi Bebe sebutin, ada sikatnya dan juga kawat ulir, berbeda dengan yang varian pertama ya. Makanya ini tuh kenapa bisa lengkap, bisa juga ngebantu membersihkan dengan sempurna di celah-celah kecilnya menggunakan brush dan juga kawat ulir. Varian ini pun nyediain banyak banget ukuran yang bisa kalian pilih. Kalian bisa lihat di sini detail lengkap ukurannya, si jarum, ulir kawat dan juga brushnya. Di varian kedua ini hanya ada satu case-nya aja buat si jarumnya, sedangkan untuk kawat dan brushnya itu nggak ada. Nah, kenapa sih si jarum di varian kedua ini ada case-nya? Tentu aja biar si jarumnya ini tetap
tetap kelihatan rapi, apalagi bentuknya terbilang tipis ya. Tuh kalian bisa lihat, jadi nggak akan gampang kececer. Sedangkan satunya lagi ini tanpa case. Dari bentuk dan ukurannya aja lebih besar dibanding jarum di varian yang kedua. Kalau di tipe yang kedua ini, si jarumnya itu punya ukuran yang justru lebih kecil dibanding yang varian pertama. Nih kalian bisa lihat sendiri ya, bahkan lebih tipis juga ukurannya, dan ada beberapa yang nggak ada dratnya. Meskipun ukurannya lebih kecil dibanding yang varian pertama, tapi varian ini juga bisa ngebersihin juga kok untuk injeksi karburator atau kebutuhan permesinan lainnya. Asalkan ukuran lubang yang kalian mau bersihin itu sesuai ukurannya dengan produk yang ada di sini ya. Brush di varian ini pun nggak terlalu kasar atau terlalu tipis, bahkan terlalu halus pun enggak. Jadi pas aja buat ngebersihin kerak-kerak yang membandel di celah mesin. Dan kalau udah nggak dipakai, tinggal kalian gantung aja, udah kelar kok ini. Tenang aja juga, Mimin jamin meskipun desain penyimpanannya kayak gini, si produk ini tetap bakalan aman, awet, dan gak berantakan bahkan kececer gitu aja. Karena kalian bisa lihat sendiri di sini, ini jadi auto kekunci gitu loh. Oke, kalau dari segi perbedaannya, varian yang kedua ini ada banyak banget pilihan ukuran dibanding yang varian pertama. Tapi Mimin tekenin sekali lagi, keduanya ini punya fungsi yang sama ya, jadi kalian bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Produk ini pun terbilang udah praktis banget, bentuknya juga minimalis, bisa gampang dibawa kemana aja, dan mudah digunakan juga. Kedua varian ini bahan material keseluruhannya dari aluminium yang udah berkualitas, kuat, awet, dan juga tahan lama ya. Sedangkan untuk proses pembersihannya terbilang praktis juga. Tentu aja kalian harus nentuin dulu bagian lubang mana atau part mana yang bakalan kalian bersihin. Contohnya di sini Mimin mau ngebersihin lubang yang di sini. Kalian harus cari tahu dulu ukurannya, di tes satu-satu. Nah, kalau udah sesuai ukurannya, tinggal kalian langsung masukin dan bersihin si celah lubang kecil ini. Mau bersihin mesin industri lain pun tetap bisa. Nah, ini Mimin contohin untuk spray gun ya. Proses ngebersihinnya sama aja kayak yang tadi. Tambahannya, selama kalian lagi ngebersihin si celah kecil ini, kalian harus tetap memastikan ulang kebersihannya. Caranya, cek secara berkala lubang yang kalian bersihin itu udah dipastikan bersih atau belum. Gampang kan cara bersihinnya, gitu doang. Kalau yang ulir kawat ini, prosesnya pun pembersihannya sama aja ya. Kalian tinggal diputar kayak gini biar si kotorannya itu nyangkut di bagian ulir kawatnya, terus baru deh kalian keluarin. Atau bisa juga pakai alat bantu brushnya, ini yang pakai yang ini nih, buat memaksimalkan kebersihannya si lubang yang kalian bersihin. Jadi intinya kedua varian ini punya proses yang sama buat cara pembersihannya. Meskipun kalian udah ngebersihin pakai cairan khusus, tapi gak bisa kita pungkiri juga kalian harus tetap cek lagi udah bersih atau belum celah-celah kecilnya dengan menggunakan produk ini ya. Makanya produk ini harus ada di bengkel pas kalian lagi nge-servis motor. Kotoran di celah mesin jadi bersih, kinclong, dan mesin motor jadi makin terawat. Yang suka bongkar-bongkar sendiri di rumah bisa pakai produk ini. Tinggal kalian pilih aja varian yang menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Coba komen di bawah, ada yang kasusnya sama kayak gini juga nggak?